Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas berikut ini adalah persamaan garis singgung melalui suatu titik di mana titiknya di luar lingkaran. Setelah sebelumnya kita pelajari titiknya pada lingkaran, kemudian persamaan garis singgung yang sudah diketahui gradiennya. Ini adalah yang ketiga. Baik, kita mulai dari gambaran lingkarannya. Ada sebuah titik, kemudian ada sebuah lingkaran berpusat di P, titiknya kita beri nama A, X1, Y1. Untuk mencari persamaan garis singgungnya, ini bisa kita buat persamaan garis G1, yang mana ini melalui titik A dan bergradien M. Misalnya G-nya semacam ini. Nah, ini kalau kita singgungkan, ini maka nanti berlaku, ini kalau kita tarik ke sana berarti tegak lurus ya. Jadi ini adalah tegak lurus, berarti ini sebagai R-nya. Nah, dari titik di luar lingkaran, selain ini garis singgungnya, G1, ini bisa juga dibuat garis singgung yang lain, jadi yang arah ke bawah. Yaitu apa? Kita beri nama G2. Sama kaidahnya, kalau ini garis singgung berarti kan menyinggung, berarti ini kalau kita tarik garis maka ini tegak lurus, ini R-nya. Nah, ini adalah cara yang ke-1 untuk mencari persamaan garis singgung melalui satu titik di luar lingkaran. Sehingga untuk langkah-langkahnya menentukan persamaan garis singgung yang kita gambarkan tadi, yang pertama adalah menentukan G1 melalui A1 melalui X1 Y1 bergradien M. Ini tadi kita gambarkan ya. G-nya, jadi ini melalui titik A dan bergradien M, maka ini kalau kita tulis dalam bentuk persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan MX dikurangi X1. Ini sudah kita bahas di video yang lain. Sehingga ini sama saja kalau kita nyatakan dalam Y saja yang di ruas kiri, karena ini akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadi langkah berikutnya adalah substitusi nilai Y ini ke persamaan lingkaran. Jadi kalau kita substitusi, maka tentu nanti terbentuk persamaan kuadrat. Saya singkat PK, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah, maka dari persamaan kuadrat itu dicari nilai M-nya. Dari mana? Ya dari dengan menyatakan diskriminannya itu sama dengan 0. Karena apa? Untuk menentukan satu titik potong itu kalau dikaitkan dengan nilai diskriminan, berarti diskriminan sama dengan 0. Maka di sini nanti akan ketemu nilai M ya. Sehingga nilai M-nya nanti kita substitusikan ke persamaan Y di sini, otomatis persamaan garis singgungnya terjawab ya. Baik nanti yang G1 sekaligus nanti yang terjawab untuk persamaan garis singgungnya yaitu G2. Ini cara yang pertama, yaitu dengan menyatakan persamaan garis singgung melalui A dan bergradien M. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, ini semacam ini. Jadi kita ada lingkaran P, ada titik A tetap di luar ya. Kemudian dari sini akan kita buat garis kutub melalui A terhadap lingkaran ini. Jadi garis kutub itu ya ini. Garis kutub. Di mana garis kutub ini nanti bisa ditentukan dengan rumus yang akan kita berikan nanti. Sehingga kalau sudah, berarti kan titik potongnya B dan C, maka nanti dari ini bisa kita tentukan persamaan persamaan garis singgungnya. Bisa menggunakan dua titik, jadi persamaan garis melalui dua titik, atau bisa menggunakan persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, sehingga langkah-langkahnya nanti, jadi menentukan garis kutub dulu.
dari titik ini terhadap lingkaran L. Gimana ini untuk menentukan garis kutubnya? Rumusnya adalah sama dengan mencari persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran, sesuai dengan bentuk lingkarannya. Ada 3 ya. Kalau bentuk lingkarannya adalah berpusat di 0,0, maka ini adalah persamaan garis kutubnya. Jadi dengan menggantikan nilai A-nya di sini X1 dan Y1. Kalau bentuknya adalah bentuk yang berpusat di A, B, nah ini pernah kita bahas juga untuk persamaan garis singgungnya. Nah, cuma di sini dia sebagai garis kutub, jadi persamaan garis kutub. Kemudian kalau model persamaan kuadratnya sudah berbentuk yang ruas kanan sama dengan 0. Jadi persis seperti persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Kalau sudah terbentuk garis kutubnya, berarti ini akan kita substitusikan ke lingkaran, sehingga nanti akan ketemu titik B sama titik C. Sehingga titik B sama C nanti bisa digunakan rumus persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, jadi pada B, pada C. Dengan demikian, persamaan garisnya adalah garis AB dan garis AC. Nah, sekarang kita praktekkan saja melalui contoh. Contoh 1, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25, yang melalui titik min 1,7 di luar lingkaran. Nah, ini sudah disebutkan dengan jelas ya, titiknya ini di luar lingkaran. Kalau ini tidak ditentukan dengan jelas, ini perlu dilihat dulu apakah titik ini pada lingkaran atau di luar lingkaran. Caranya gimana? Disubstitusi ke sini. X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 7. Ini kalau dikuadratkan, 1 ditambah 7 kuadrat 49, 50 ya. Nah, ini berarti 50 ini kan lebih besar daripada 25. Berarti jelas ini meyakinkan ini di luar lingkaran. Nah, kalau sudah yakin di luar lingkaran, maka kita bisa menggunakan cara 1 tadi, yaitu dengan cara membentuk garis singgung lingkarannya adalah tadi, berarti Y-7 sama dengan M-nya, ini yang belum kita ketahui akan kita cari ya, X plus 1, sehingga kita bentuk dalam bentuk Y sama dengan ya, karena ini akan disubstitusikan. Sehingga Y-nya sama dengan M kali X plus 1, ini bisa dikalikan boleh, jadi MX plus M plus 7 atau tetap begini juga boleh. Setelah itu akan kita substitusikan ke persamaan lingkaran, jadi ini kita substitusikan ke lingkaran, sehingga Y-nya nanti akan kita rubah menjadi M kali X plus 1 plus 7. Bentuknya menjadi ini, jadi X aksennya tetap ya, yang ini, nah ini kita ganti menjadi M X plus 1 plus 7, karena di sini kuadrat, ini juga kita kuadratkan. Berarti ini tetap ya, yang ini yang kita kuadratkan. Berarti nanti ini M kuadrat, ini juga dikuadratkan, dan 2 kali depan kali belakang, terakhir adalah belakang kuadrat. Maka bentuknya semacam ini ya. Kuadrat, depan kuadrat berarti M kuadrat, ini juga kita kuadratkan langsung ya, jadi ini. Kemudian 2 kali depan kali belakang, berarti 2M kali ini, kali belakang kali 7. Terakhir adalah belakang kuadrat, berarti 7 kuadrat adalah 49. Berikutnya 25-nya kita nyatakan di sebelah kiri, maka masing-masing ruas dikurangi 25, hingga bentuknya menjadi sama dengan 0. Tinggal menjabarkan, nah, saya kira ini dikalikan biasa ya, juga dikalikan biasa. Hasilnya adalah ini kali ini, ya berarti tinggal dikumpulkan yang sejenis, artinya dalam sejenis dalam X-nya ya. Ada ini X kuadrat, yang X kuadrat ini ya, berarti bisa kumpulkan koefisiennya, berarti jadi ini ya, kita kumpulkan yang memuat X saja berarti ini, yang tidak X-nya berarti ini. Berarti ini sebagai, kalau dalam persamaan kuadrat dalam X ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai yang panjang ini sebagai C. Nah, tadi kita hubungkan dengan apa? Dengan karena ini akan garis singgung, maka nanti dibuat D sama dengan 0. Ingat tadi ini apa?
Ini A, ini B, ini C. Di mana D itu apa? B kuadrat min 4 AC. B-nya kan ini dikuadratkan. 4 kali A-nya ini 1 plus M2, C-nya yang agak panjang ini, semuanya yang enggak ada X-nya namanya. Nah, ini kalau dikuadratkan tentu saja kalian paham ya, depan kuadrat 2 kali depan kali belakang, kemudian belakang kuadrat. Ini saya kira dikalikan biasa ya, sehingga bentuknya agak panjang ini. Setelah kita selesaikan, yang ini adalah 4 kali 1 kali M kuadrat, dan seterusnya 4 kali 1 kali 14M. Nah, kita lihat ada yang sejenis M pangkat 4 dengan M pangkat 4, ini berarti 0 ya. Kemudian yang pangkat 3 juga nanti 0 juga ini. Nah, ini kan sama. Ya, tinggal yang pangkat ini, pangkat 2 M-nya ini adalah 192 dikurangi 96 nanti menjadi 96. Sehingga kalau disederhanakan bentuknya adalah ini. Tentu saja karena ini kita mencari M, kita kecilkan kalau memungkinkan agar lebih mudah untuk menfaktorkannya. Nah, kalau di dalam soal ini biasanya dicurigai ini bisa difaktorkan ya. Faktornya ini kita tulis ya. Faktornya adalah, nah ternyata ini ya, kita coba kita cek lagi. Kita kalikan 3M kali 4M untuk meyakinkan ya. Berarti kan 12M kuadrat. 3 kali 3, 9M dikurangi 16 berarti min 7M. Betul ya? Min 4 kali 3 adalah min 12. Jadi pemfaktoran ini sudah sah, valid ya. Sehingga M-nya nanti adalah 4/3 sama min 3/4. Nah, kalau M-nya sudah ketemu, berarti ini bisa kita masukkan ke persamaan ini, garis singgung ini, berarti akan ketemu. Tentunya adalah untuk yang pertama 4/3 berarti 4/3 ini. Yang berikutnya untuk min 4/3 berarti yang ini. Nah, ini biasanya biar bentuknya baik ini dikalikan kalau ada penyebutnya ya, dikalikan 3. Jadi 3Y ini 4X plus 4 plus 7. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan dengan mengalihkan 3 yang pertama ini, dan nanti yang ini dikalikan dengan 4. Sehingga bentuknya sudah kita sederhanakan adalah 4X min 3Y plus 25 sama dengan 0. Ini kalau dikalikan 3 semua, ruas kiri dan ruas kanan. Ya, kalau ini dikalikan 4 semua, maka bentuknya adalah semacam ini. 3X plus 4Y min 25. Nah, ini cara 1. Sekarang ke contoh 2. Nanti kita gunakan untuk cara 2. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 225 yang melalui titik min 15,5 di luar lingkaran. Sama ya, ini sudah diberi keterangan. Seandainya belum, ini perlu dicek di sini. Kalau ini lebih besar dicek, maka nanti di luar 15 kuadrat ini kan 225. Nah, sudah 225 kan ya. Tambah 5 berarti lebih besar otomatis. Nah, berarti otomatis ini adalah betul di luar lingkaran. Cara yang kedua tadi adalah dengan cara membuat garis kutub. Maka garis kutubnya adalah tadi, kalau bentuknya semacam ini nanti X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan ini. Jadi X1-nya ini, Y1-nya adalah 5. Ini kan? Maka tinggal diganti aja min 15X plus 5Y sama dengan 225. Ya, sama nanti kita nyatakan dalam bentuk yang gampang, ya betul-betul yang lebih gampang adalah Y ya, Y sama dengan, dan ini sudah kita sederhanakan. Nah, berarti untuk mengetahui titik potongnya garis kutub ini dengan lingkaran, berarti ini disubstitusi terhadap lingkaran. Lingkarannya masuk sini ya. Nah, seperti tadi. Nah, dijabarkan biasa, maka bentuknya adalah ini kan. Ini dikuadratkan depan kuadrat ini. 2 kali depan kali belakang jadinya min 270X. Berikutnya adalah belakang dikuadratkan 2025. Dikumpulkan ya, hingga bentuknya adalah 10 ini. Seperti ini bisa dibagi 10 semua, ya menjadi X kuadrat 27X plus 180. Berarti ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan, maka X-nya akan ketemu 15 sama 12. Atau kita cek dulu ya, kalau kita kembalikan,
X kuadrat min 12 ditambah min 15 min 27. Ini kalau dikalikan adalah 180, betul ya? Sehingga X-nya ketemu 15 dan satunya nanti X-nya 12. Ini titik potongnya X-nya sudah ketemu, berarti Y-nya berapa? Y-nya ya masukkan di ini, boleh sekaligus kita cari ya. Berarti Y-nya berapa ini? Y sama dengan ini 0, sehingga titiknya adalah 15,0. Sekarang untuk yang X sama dengan 12, berarti kita masukkan ke sini juga, berarti nanti 3 kali 12 min 45. Sehingga ketemunya min 9. Sehingga titik potongnya antara garis kutub dan lingkaran adalah ini, 15,0 dan 12, min 9 ya. Nah, berikutnya yang terakhir, berarti ini pada lingkaran. Maka persamaan garis singgungnya bisa menggunakan rumus yang dulu ya, persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran. Nah, sehingga bisa dimasukkan ke X1X plus Y1 itu ya. Nah, ini. Masukkan sini ketemu persamaan garis singgungnya. Nanti juga yang 12, min 9 masuk sini ketemu persamaan garis singgungnya. Sehingga persamaan garis singgungnya yang pertama adalah yang titik ini ya. 15 kali X berarti nanti 0 kali ini. Jadi tinggal 15X saja. Atau kalau dikecilkan langsung juga boleh ya. Nah ini sehingga X-nya sama dengan, nah ini persamaan garis singgung yang pertama. X sama dengan 15. Jadi tidak harus ada Y-nya ya, bisa saja. Jadi persamaan garis singgung itu hanya bentuknya adalah X sama dengan 15. Yang kedua yang mana? Ya yang ini masukkan ke sini. Ganti 12, ganti min 9. Kalau bisa disederhanakan ya. Ini menjadi 4X min 3Y sama dengan 75. Saya kira sudah cukup, ini berarti disimpulkan aja. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan 15 dan 4X sama dengan 4X min 3Y sama dengan 75. Nah, ini untuk contoh 2 sudah kita selesaikan dengan menggunakan persamaan garis kutub. Tinggal ke latihan soal. Nah, ini coba diselesaikan latihan soalnya. Nanti bisa menggunakan cara 1, ini juga menggunakan bisa cara 2 agar kalian paham kedua cara tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.